sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Yes. Tepuk tangan semua buat Yesus Tuhan kita. Ini tahun pembebasan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa. Kebenaran dipulihkan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan.
Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meski zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Hezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada dan yang datang. Yang telah ada dan yang akan yang datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada dan yang datang. Yang telah ada, yang ada dan datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Tepuk tangan. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, layak dimuliakan, ditinggikan selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang
Engkau Yesus Kristus. Kami agungkan Engkau Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Ku sembah selamanya. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau hadirat Tuhan. Di akhir zaman ini, jangan takut dengan pandemi. Jangan takut sama bahkan corona sekalipun. Mau pandemi, mau corona, krisis ekonomi, semuanya tidak sebanding dengan kebesaran kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini Anda bukan memuliakan pandemi, memuliakan corona, memuliakan Tuhan lebih. Mari buka hatimu, buka tanganmu, dimanapun engkau saudara. Tuhan Allah kita maha hadir, omnipresent. Muliakan Dia, muliakan Dia. Yesus Tuhan kita dimuliakan, ditinggikan, kami sembah. Kira lama sandura mata siane rama. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan dari selamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian ini Tuhan berikan dari Mazmur 23. Biasanya
6 nama Tuhan di Mazmur 23 ini saya khotbahkan. Tiba-tiba Tuhan berikan melodinya, lalu Tuhan berikan kata-katanya. Tentu belum sempurna, tapi biarlah ini meneguhkan bahwa Tuhan punya banyak nama. Tetapi Dia adalah Tritunggal yang Esa. Di dalam Bapa Surgawi, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mazmur 23 mulai ayat 1. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yes, kita teduh dalam hadirat-Nya. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku. Yes Lord. Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Kita sudah memuji Tuhan, berdoa dan memuliakan Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus dari rumah kita, dan kita akan menggali firman Tuhan. Dalam menggali firman Tuhan berdasarkan Alkitab ini, kita akan membahas tema yang spesial, yaitu Tanah Perjanjian menurut Alkitab. Ingat, menurut Alkitab. Dan telah hadir narasumber kita yang spesial dari Adasah Indonesia, yaitu Ses Monique Reikes, wartawan internasional yang bergerak sekarang di bidang edukasi untuk
teman-teman sahabat tentang fakta Israel, dan ada linknya faktaisrael.com yang memberkati kita. Sesmonik, sebenarnya istilah tanah perjanjian menurut Alkitab itu tentu punya arti khusus kepada bangsa apa dan di mana tanahnya. Silakan. Iya, terima kasih Pak untuk mengundang saya kembali di sini. Ya, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk tertarik membahas soal tanah perjanjian, karena biasanya tanah perjanjian ini kesannya kuno, kesannya masa lalu, atau hanya ada dalam Alkitab. Jadi tidak ada realisasi atau bukti keberadaannya di masa sekarang. Tapi ternyata faktanya tanah perjanjian itu lokasinya yang disebut dalam Alkitab sama persis dengan lokasi negara Israel saat ini. Bahkan sebetulnya menyusut atau lebih kecil daripada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, kalau Bapak tadi tanya kepada siapa diberikan, nah kita sudah harus merujuk kepada Alkitab tentu saja. Karena konsep tanah perjanjian itu hanya muncul di dalam kitab suci Alkitab. Nah, dikatakan pertama adalah dari panggilan untuk seorang pria, orang Ibrani yang tinggalnya di mana Pak? Abram dari mana? Ur Kasdim. Ur Kasdim. Dari ya, Irak. Sekarang menjadi Irak. Ya. Tetapi dia bukan orang Irak. Dia orang Ibrani. Makanya di Alkitab juga ada disebut orang Ibrani itu. Abram adalah orang Ibrani. Sama Yusuf, Musa juga disebut sebagai orang Ibrani. Sebelum ada Israel, mereka disebutnya orang Ibrani. Dan di Kejadian, Abram dipanggil untuk sampai di tanah Kanaan. Di Kejadian 12 kalau Bapak lihat. Jadi secara spesifik sejak awal mula ada konsep sebuah tanah untuk didiami oleh sebuah bangsa. Tuhan sudah menjanjikan tempatnya adalah lokasinya di Kanaan. Ya. Gitu. Dan kalau kita baca lagi di Kejadian 12, Kejadian 13, itu sebetulnya menceritakan riwayat Abram itu berpindah-pindah. Karena memang manusia purba hidupnya kan nomaden ya, berpindah-pindah. Dan kita lihat di misalnya di Kejadian 12 ayat 7, Tuhan sudah berkata, aku memberikan negeri ini kepada Abram. Dan akhirnya Abraham, waktu itu namanya masih Abram, mulai mengenal atau mulai mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan di sanalah di Betel dan di antara Betel dan Ai di Kanaan ini wilayahnya, dia mulai memanggil nama Tuhan. Jadi yang menarik adalah sebelum Abram itu tahu tentang Tuhan, gitu ya, secara personal, Tuhan sudah justru memberikan janjinya gitu loh. Jadi ini kita berbicara tentang memang keputusan, kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan dalam memberikan sebuah tanah yang spesifik. Nah, kita perhatikan setiap bangsa punya tanahnya masing-masing. Tetapi ada apa dengan tanah perjanjian gitu ya? Ada apa dengan tanah perjanjian? Dan di Kejadian 13 ayat 15 dikatakan lagi janji Tuhan kepada Abram, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk masa berlakunya sertifikatnya selama-lamanya. Tuhan berkata demikian. Nah, batas tanah yang disebut oleh Tuhan itu di Kejadian disebutkan lagi di Kejadian 15. Tuhan mengadakan sebuah perjanjian, yakni perjanjian suluh, perjanjian ketika Tuhan melewati
suluh berapi, dan dikatakan di situ Tuhan akan memberikan tanah mulai dari sungai Mesir sampai Efrat. Jadi ada patokan atau ada rujukan batas tanahnya. Zaman dulu belum ada GPS, belum ada satelit. Jadi tentu saja Abram tidak tahu secara betul ya lokasi-lokasinya, batasnya, tetapi gunung, berdasarkan sungai, berdasarkan wilayah Mesir, karena sudah ada Mesir makanya diberikan batasannya Mesir. Nah, yang menarik ternyata di Kejadian 15 ini kita baca tanah yang dijanjikan itu ada penghuninya. Kenapa ya Tuhan memberikan tanah bukan tanah kosong gitu? Tetapi yang diberikan di sini ada suku, ada orang Keni, orang Kenas, Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, terakhir Yebus, Amori, iya, Kanaan, Girgasi, dan Yebus. Khusus Yerusalem Yebus. Yebus, betul. Nah, jadi unik. Tuhan memanggil Abram sebelum Abram sendiri kenal Tuhan ya, karena baru setelah itu dia, setelah diberikan tanah perjanjian, diberikan janji tanah, baru kemudian dia, oh ini saya kenal Tuhan, dan dia memulai membangun mesbah. Jadi tanah perjanjian yang dinamakan tanah Kanaan, sekarang tanah Israel, itu dijanjikan kepada Abraham. Akhirnya namanya menjadi Abraham. Abraham menjadi Abraham. Di Kejadian 12 dia dipanggil dari Ur Kasdim, yang kini menjadi namanya Irak. Tadi dia bukan orang Irak, dia orang Ibrani. Jelaskan Bu, orang Ibrani itu orang apa? Jadi kalau dirunut lagi, sebetulnya orang Ibrani itu adalah keturunan dari Eber. Jadi salah satu, iya. Jadi dari Adam ada silsilah sampailah ke Eber. Baru dari Eber itu dalam bahasa Ibrani artinya menyeberang. Nah, dari keturunan Eber inilah dipisahkan, kemudian lahirlah keturunan yang disebut sebagai Ibrani tadi. Baik. Persoalannya Abraham itu punya dua anak. Jadi anak perjanjian namanya Ishak. Itu ada di Alkitab. Tapi sebelum menunggu anak perjanjian, Sarah kan tidak sabar. Sarah mencoba menolong Tuhan dengan memberikan asistennya, yaitu Hagar. Lahirlah Ismail. Sebenarnya untuk Ismail, Tuhan juga memberikan tanah sendiri. Iya. Sedangkan untuk Yakub yang dipanggil akhirnya Isa juga ada tanah sendiri. Nah, boleh nggak saya tanya, untuk yang tanah perjanjiannya Ismail yang di mana? Dari Hawila sampai dari Syur sampai Hawila. Cukup luas juga sebenarnya. Cukup luas karena Hawila itu justru tanah yang ada mengandung emas. Jadi kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, perspektif Alkitab, Tuhan justru memberikan yang banyak sekali, yang baik juga untuk keturunan Ismail gitu ya. Nah, tapi karena kita sedang membahas tanah perjanjian untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, kita taunya dari mana? Karena kita lihat sendiri di perjanjian suluh itu kan Tuhan berjanji bahwa keturunanmu lah yang adalah anak janji tadi, dialah yang akan menerima tanah perjanjian tersebut. Dan tandanya adalah disunat. Iya. Gitu. Dia juga menamakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub atau Israel. Iya. Nah, yang menarik Pak, tadi ya, Abraham punya dua anak, Ishak dan Ismail. Tetapi kemudian janji tanah perjanjian itu diteruskan lagi kepada panggilan yang sama disampaikan kepada Musa. Musa saat itu ada di Mesir. Dan Mesir waktu itu memperbudak bangsa Israel selama 430 tahun. Ya. Dan secara spesifik Tuhan berkata di Keluaran 3, kalau kita mau baca, Bapak Ibu di rumah bisa membaca di Keluaran 3 dan seterusnya ya. Ini panggilan spesifik Tuhan untuk Nabi Musa, dan Tuhan memerintahkan supaya Nabi Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju negeri orang yang tadi disebut itu, Kanaan, Het, Amori,
Ya, Feris, Hewi, Yebus. Nah, ini yang tadi saya katakan, tanah yang diberikan kepada orang Israel hanyalah negeri yang disebut melimpah susu dan madu, Keluaran 3:17. Meskipun memang Tuhan juga bilang di Keluaran 3:8, negeri ini baik dan negeri ini luas. Gitu. Saya pernah tanya kepada dosen saya, kenapa bangsa Israel diberikan tanah perjanjian yang ada orang lainnya? Ya memang karena orang yang diam di negeri itu sebelumnya menyembah berhala, mempersembahkan anak, memberontak kepada Tuhan, sudah diperingatkan tidak nurut, maka dengan keadilannya lah ini diizinkan. Nah cuma mereka ini kan bukan bangsa Palestina dan tidak ada hubungannya dengan bangsa Palestina zaman modern ini. Tapi saya akan coba lihat hubungannya di mana hari ini. Nah, karena ini tanah perjanjian, Sesmonik, pasti ada syarat-syarat. Bagaimana sebuah bangsa. Jadi jelas bahwa Abraham punya 2 anak. Anak perjanjiannya adalah Ishak. Sehingga Abraham disuruh melepaskan Ismail sama Hagar ke tanah mereka. Dan Tuhan juga berjanji kepada Abraham akan dipelihara. Dan memang Tuhan juga pelihara sampai sekarang. Nah, karena hari-hari ini sedang heboh-hebohnya tentang konflik tanah di Israel dan Palestina, maka banyak umat nih bertanya tentang tanah perjanjian ini sebenarnya. Sebenarnya tanah perjanjian itu yang dimana kepada siapa? Nah, tadi saya juga jelaskan kepada Israel dan letaknya di daerah Kanaan sana, sekarang disebut dengan Israel dan Palestina. Namun ada yang menarik adalah tentu ada syarat-syarat. Silakan. Ya, syarat berdiam di tanah perjanjian ini jelas sekali. Secara spesifik Tuhan membuat bangsa Israel berdiam di tanah tersebut bukan hanya untuk tinggal, tetapi menjadi umatnya Tuhan. Gitu ya. Makanya dipanggil keluar dari Mesir, diberikan Taurat di Gunung Sinai, baru setelah itu 40 tahun generasi tua dari Mesir itu nggak ada, baru yang lahir di gurun pasir itulah yang menjadi orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi dengan konsep atau pola pikir yang baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah yang menarik, Tuhan memberikan syarat, yaitu di Imamat 23 ayat 10, Bapak Ibu bisa baca, harus memberikan buah sulung dari tanah perjanjian. Buah sulung artinya mereka harus memberikan, mengerjakan lahan, mengerjakan tanah itu, mengolah tanah tersebut, baru kemudian ada hasil panennya. Dan hasil panen buah sulung itu harus diberikan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan juga menetapkan hari-hari raya. Artinya apa? Ada kewajiban atau ada keharusan untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Hari-hari raya itu hari-hari keagamaan gitu ya. Secara tradisi bangsa Israel otomatis adalah tradisinya tradisi agama Yahudi gitu kan. Nah kemudian juga Yosua mengatakan di Yosua 23 ayat 6 harus memelihara dan melakukan hukum Musa, hukum Taurat. Dan juga ditegaskan bahwa tanah yang mereka diami itu bukan tanah mereka sebetulnya. Bukan tanah milik nenek moyang mereka, tetapi tanah tersebut adalah tanahnya Tuhan. Di Imamat 25 ayat 23. Jadi dengan demikian bangsa Israel itu sebetulnya diberikan syarat dan ketentuan yang sangat berat untuk berada di tanah tersebut. Dan ditegaskan juga bahwa di Yehezkiel ya, kalau kita mau lihat Pak Tim,
Yehezkiel 36 ayat 28 dikatakan, negeri ini diberikan kepada nenek moyang. Nenek moyangnya siapa? Bangsa Israel. Tua-tua bangsa Israel itu siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi orang Israel turun-temurun ingat bahwa mereka berada di tanah itu yang sebetulnya bukan tanah milik mereka, tetapi tanah milik Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka harus ketika berada di dalam tanah tersebut harus taat kepada hukum-hukum Musa dan harus memberikan buah sulung, harus mengolah tanah tersebut. Persoalannya adalah yang punya tanah ini pada tahun 70 Masehi diserang Jenderal Titus, mereka diangkut ke Roma, lalu akhirnya ada penguasa Arab yang masuk dan tinggal dan tinggalnya beribu-ribu tahun sehingga mereka merasa itu sudah miliknya mereka. Nah, gimana coba? Nah, makanya sebetulnya kita apa nggak dicari win-win solution lah, bagi dua aja lah gitu misalnya? Sudah. Ya, silahkan. Sudah ada win-win solution ya, sudah terjadi malah. Dengan keberadaan saat ini, di atas tanah perjanjian ada dua negara, Israel dan Otoritas Palestina. Otoritas Palestina punya presiden namanya Mahmud Abbas. Gitu. Artinya apa? Artinya sudah dibagi lagi kan si tanah perjanjian ini. Cuma persoalannya adalah yang Otoritas Palestina ini minta ibu kota di Yerusalem, sementara dikuasai oleh Israel dan tidak dikasihkan. Tunggu menunggu ini ya akhirnya konflik sejak sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita mau masuk ke kenapa tanah perjanjian ini jadinya seperti bukan tanah perjanjian lagi gitu ya. Karena memang satu hal, apa yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel itu sebetulnya adalah janjinya Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal dengan perkataannya. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang sangat sakral gitu loh. Langit bumi diciptakan dengan apa? Perkataan. Jadi semesta raya ini benua-benua, sesirah-sesirah yang empunya Tuhan Allah. Iya, dan menariknya tanah perjanjian itu diberikan dengan sumpah. Wow, kita sendiri tidak boleh bersumpah. Udah satu ya, dijanjikan. Janji nih, berarti kan nggak diminta nggak apa, dia yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Udah dengan janji, ditambahin embel-embel sumpah juga. Kita sebagai umatnya nggak boleh bersumpah, dia Allah kita bersumpah. Boleh bersumpah. Nah, boleh bisa disampaikan lihat semuanya seperti apa? Di Ulangan 8 ayat 1 dikatakan bangsa Israel akan menduduki negeri yang dijanjikan dengan sumpah. Di Ulangan 30 ayat 20 dikatakan tanah perjanjian diberikan untuk Abraham, Ishak, dan Yakub dengan sumpah. Jadi Tuhan sendiri yang melegalisasi gitu ya, menambah bobot dalam janjinya itu dengan sumpah gitu. Bayangin Bapak kalau misalnya Bapak dipanggil di depan hakim, Bapak harus disumpah karena omongannya Bapak itu ya dan benar gitu kan. Nggak boleh bohong kan di depan hakim. Kalau bohong bisa-bisa kita yang dihukum. Pejabat diangkat oleh presiden disumpah juga karena harus komitmen dengan apa yang dia emban jabatan yang dia dapat, dia terima. Sama seperti ini. Pada saat Yosua berbicara kepada bangsa Israel sebagai pengganti Nabi Musa, Yosua 1 ayat 6 juga berkata, negeri, Tuhan berkata ya kepada Yosua, negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Jadi bisa dibayangkan ya, di Ulangan zaman Musa Tuhan ngomong gitu, di Yosua Tuhan ngomong yang sama, di Yeremia Pak masih ada loh. Ini saya hanya ngambil contoh-contoh beberapa ayat. Jadi diberikan dengan janji dan sumpah. Sumpah. Dan tolong jelaskan, bukan hanya sumpah tapi sebagai milik pusaka.
Iya. Wow. Karena apa? Karena tanah perjanjian itu diberikan kepada keturunan. Orang Yahudi sama anak itu tuh kayak pusakanya dia. Karena apa? Karena mereka tuh betul-betul sangat menghargai kehidupan. Anak keturunan ya, itu tuh sesuatu yang sangat berharga. Karena apa? Karena yang berikan adalah Tuhan yang kasih gitu ya. Makanya banyak ayat kan tentang buah kandungan, rahim, apa segala macam. Itu betul-betul bagi mereka sesuatu yang sangat serius. Ya. Nah, karena itulah keberadaan keturunan sangat penting, maka tempat tinggalnya si keturunan ini pun sangat serius, sangat penting. Makanya ayat-ayat Alkitab juga menegaskan tanah perjanjian itu adalah tanah pusaka. Boleh terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Apa sih arti tanah perjanjian adalah tanah pusaka? Tanah pusaka tuh artinya dia tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh Bapak dapat warisan pusaka. Itu pasti dijaga, dirawat. Bahasa sederhananya pusaka itu warisan ya? Iya, dijaga, dirawat, eman-eman banget gitu kan. Bahkan mungkin nggak boleh, kalau kita sekarang benda pusaka boleh nggak dipegang sembarangan orang? Nggak bisa Pak. Itu betul-betul diproteksi. Ya. Nah Tuhan berkata di 1 Tawarik 16 ayat 18, Kanaan sebagai milik pusaka. Di 2 Tawarik 20 ayat 11 dikatakan tanah perjanjian diwariskan kepada Israel. Wow. Di Mazmur Bapak bisa lihat. Mazmur 78 ayat 55. Ya. Tanah pusaka untuk Israel. Jadi ayatnya tuh macem-macem Pak. Tapi dengan makna satu bahwa tanah perjanjian itu pusaka gitu loh. Bisa Bapak lihat lagi Yeremia 12 ayat 14. Milik pusaka kepada Israel. Atau kata yang lain Yeremia 58. Milik pusaka Yakub. Yakub kan nama lainnya siapa? Israel. Jadi memang yang menarik memang Tuhan itu memang memberikannya tuh udah dengan janji, dengan sumpah, dan juga dia mau kita menerapkan standar yang sama, standar tingginya Tuhan. Karena Tuhan ngasihnya dengan serius, ini warisan, ini pusaka, kamu harus jaga baik-baik. Nah makanya keturunan bangsa Israel pun harus serius gitu loh, menjaga tanah pusaka tersebut. Baik, Sesmonik. Sekarang lagi heboh di dunia sosial media, di sosmed, bahwa tanah itu milik siapa? Konflik tanah Palestina Israel, siapa menang, siapa kalah? Saya lebih berprinsip sebenarnya kalau bisa diambil jalan damai. Tidak mengutuk sebuah bangsa, tidak juga membenci bangsa yang lain. Iya, tentu, pasti. Tetapi persoalannya sekarang adalah tanah ini lokasinya hari ini di mana? Tanah perjanjian. Karena waktu disebutkan pertama kepada Abraham kan dari sungai, gunung. Batas-batasnya. Nah, sekarang hari ini tanah perjanjian itu di mana? Tanah perjanjiannya sama dengan daerah yang dikatakan kepada Musa, kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, Musa, sampai kepada daerah-daerah wilayah-wilayah yang direbut oleh Yosua. Jadi dan sampai juga di masa kerajaan Israel, Daud, Salomo, itu kan mereka juga mempunyai wilayah yang sama persis dengan letak negara Israel saat ini. Kerajaan Israel misalnya, perbatasan di utaranya waktu itu Libanon. Kita baca kan gunung-gunung Libanon atau kayu aras dari Libanon. Karena memang letaknya pada saat itu kerajaan Israel, ya atasnya itu Libanon gitu loh. Belum jadi negara Libanon. Lalu ada Mesir, jelas-jelas Mesir memperbudak Israel. Masa Mesirnya ada, Israelnya nggak ada? Nggak konsisten dong. Israel diperbudak sama Mesir aja, Mesirnya masih ada, masa Israelnya nggak ada? Memang ada, tetapi ini menyangkut isu yang simpang siur
pemberitaan yang tidak seimbang, sehingga kenyataan yang ada banyak orang punya pendapat adalah memang ini tanah perjanjian untuk umat Israel, namun ditinggalkannya terlalu lama. Bukan lagi ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Nah, itu kesalahan kita juga sih, Pak. Karena kita tidak mempelajari sejarahnya Israel. Sesungguhnya bukan ditinggali terlalu lama, karena orang Israel ada di situ terus, tetapi tidak banyak gitu loh. Tidak banyak jumlahnya, dan karena tidak merupakan sebuah negara atau bangsa. Iya, tidak dalam bentuk pemerintahan karena dia dikuasai berulang-ulang. Nah, mungkin orang akan bertanya, apa buktinya kalau Israel ada di tanah tersebut? Gampang jawaban saya. Sinagoga-sinagoga tua banyak sekali loh di Israel. Dan itu dari abad masa Romawi. Jadi waktu bangsa Israel dijajah, dikuasai, mereka tetap ada bertahan di tanah tersebut. Walaupun tidak banyak. Karena memang jumlah orang Israel sedikit, Pak. Sampai hari ini jumlah seluruh orang Yahudi di seluruh dunia itu hanya 14 juta. Yang tinggal di Israel hanya 7 juta. Coba bayangin. 14 juta itu kayak penduduk Jakarta mungkin ya, Jabodetabek. Jakarta. Jabodetabek mungkin, Pak. Jadi sangat sedikit. Nah, bayangin zaman itu waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan pindah kemudian ke Nazaret. Nazaret waktu itu populasinya berapa? 400 orang paling banyak. Jadi memang jumlahnya sedikit, dan lagi memang mereka itu tidak hidup di Yerusalem. Gitu. Jadi maksudnya karena bait sucinya udah nggak ada, pusat kehidupannya jadi berpindah, Pak, ke kota-kota kecil yang lain. Ke sinagoga. Iya, nah mungkin nanti kalau Pak Tim punya perjalanan wisata ke Israel, perlu membawa ke sinagoga-sinagoga tua untuk melihat langsung bahwa jejak orang Israel itu masih ada di tanah tersebut. Baik. Walaupun sedikit, tapi mayoritas pergi. Karena memang juga tindakan umat Israel sendiri. Setiap tidak setia kepada Tuhan. Misalnya Salomo mengawalinya dengan setia, lalu nggak setia. Sehingga kerajaan terpecah. Akhirnya pecah dua. Rehabeam sama Yerobeam. Yerobeam pun dapat 11, dapat 10 bangsa, 10 suku, tapi buat berhala baru. Itu betul-betul kurang asem banget gitu. Sehingga akhirnya juga diizinkan ditawan oleh Asyur, sehingga jadi Samaria. Nah, begitu ditawan oleh Babel, Persia, Roma, itu kan beratus-ratus tahun. Nah, sempat dikuasai oleh khilafah-khilafah. Nah, terakhir dikuasai oleh Utsmaniyah Turki ya. Iya, sebelum Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang semua kali mereka adalah, sebelum Perang Dunia Pertama, aman-aman aja di Israel. Orang Yahudi di sinagoga, orang Kristen di gereja, orang Muslim di masjid. Lalu pertanyaan mereka terbesar adalah, setelah berdirinya Israel kembali, karena itu memang janji Tuhan yang luar biasa. Jadi seluruh dunia orang Yahudi yang 14 juta tadi, sebenarnya 14 juta saya yakin mungkin cuma 1 juta di Israel. Iya, 7 juta. Enggak, maksudnya sebelum mereka kembali sebagai aliyah. Mungkin enggak sampai berjuta-juta sekian. Nah, akhirnya mereka balik pulang. Nah, proses balik pulangnya ini, waktu mereka duduk kita itu membeli, negosiasi atau bagaimana yang terjadi? Iya, jadi waktu bangsa Israel terserak dan mereka akhirnya mau kembali sebagai aliyah. Kembali sebagai aliyah, orang yang kembali itu disebutnya olim. Nah, olim-olim ini mereka itu kebanyakan tanahnya memang mereka membeli dari orang-orang yang mau menjual tanah, bukan merampas atau dengan cara licik ya mengambil tanah, tidak, tetapi membeli.
Makanya banyak sekali pada saat itu organisasi-organisasi Zionis yang mengumpulkan dana untuk membeli tanah-tanah tersebut. Itu yang dilakukan. Jadi bukan merebut. Bukan, karena statusnya bukan akuisisi. Bukan. Karena waktu itu kan statusnya begini, Pak. Ottoman menjajah selama 400 tahun. Ya. Berkuasa di atas tanah tersebut. Otonom Turki ya? Iya, Utsmania. Nah, sama seperti kita dijajah Belanda atau kita dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun. Beda sedikit loh. Nah, waktu itu tuan-tuan tanah di Indonesia, di Nusantara, berbisnisnya sama Belanda kan. Makanya tanahnya itu dikuasai oleh Belanda. Dan akhirnya banyak yang mungkin merasa, kok tanah saya akhirnya bukan milik saya lagi, tapi milik Belanda. Nah sama, statusnya seperti itu. Ketika Ottoman datang, orang-orang Yahudi bisa juga kehilangan tanah. Karena apa? Karena ya penguasanya kan Ottoman gitu kan. Nah tetapi kemudian ketika mereka secara ekonomi sudah mampu, orang-orang dari luar datang dengan uang untuk membeli kembali tanah-tanah mereka. Nah ini yang penting. Nah ini kan bisa dilakukan. Ini yang penting. Jadi bukan akuisisi, bukan merebut, atau dengan mengambil dengan cara yang tidak fair, tapi membeli. Iya, dan ingat pada saat itu pemerintahan Ottoman pusatnya bukan di Israel, bukan di Yerusalem, tapi di Turki, di Istanbul, iya, di Konstantinopel yang diubah namanya menjadi Istanbul. Dan secara legal adalah sah karena memang Turki berpihak kepada Jerman, lalu kalah perang. Kalah perang, iya. Otomatis ya di pihak yang menang lah yang menguasai tanah itu. Dan secara keseluruhan ketika misalnya kayak kita nih, Belanda kalah, akhirnya Belandanya tidak ada lagi, Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia kan menasionalisasi semua aset-asetnya Belanda. Pabrik gula akhirnya jadi pabriknya pemerintah Indonesia. Bener nggak? Ya. Rumah-rumah semua yang punya gedung-gedung milik Belanda, yaitu jadi milik pemerintah. Nah demikian juga yang terjadi dengan para penguasa-penguasa di Israel. Tetapi yang jelas, mungkin Pak Tim, pesan yang penting kita sampaikan adalah tanah perjanjian adalah tanah yang memang dijanjikan dengan sebagai perjanjian dari Tuhan sendiri dan dilakukan dengan sumpah untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, untuk keturunan Yakub. Dan janjinya masa berlakunya itu selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan mengatakan selama-lamanya, siapa kita gitu loh yang bisa memutuskan bahwa itu batal atau itu sudah masa kedaluarsa? Nggak bisa. Baik, yang luar biasa bagaimana Sus Monik? Proses aliyah itu boleh datang karena tentu nggak mudah, biayanya tinggi, resikonya tinggi. Bayangkan sudah nyaman di Kanada, nyaman di Amerika, nyaman di Rusia, mungkin harus kembali. Nah campur tangan Tuhannya di mana tuh? Campur tangan Tuhannya terjadi karena apa? Karena Tuhan sendiri yang berkata di Yehezkiel 37 ayat 21 begini. Aku, Tuhan berarti kan, akunya huruf besar. Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Jadi bukan manusianya yang mau, Tuhan yang mau. Tuhan yang menjemput orang-orang Yahudi dari tengah bangsa-bangsa. Dan Tuhan berkata gini, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa ke tanah mereka. Wow. Jadi bukan orang Yahudi, bukan kita juga bangsa-bangsa, tapi Tuhan sendiri yang memanggil untuk pulang, yang membawa mereka untuk pulang dengan caranya. Merupakan penggenapan dari kitab suci ya? Betul, dan itu kita karena ceritanya akan berbeda kalau Israel tahu-tahu tidak ada negaranya. Memang. Jadi cerita di sini jadi itu harus dibuang berarti. Karena tidak terbukti. Iya dong, kan katanya ya dan amin, ya. Dijanjikan dengan sumpah, tapi ternyata tanah perjanjiannya nggak ada. Itu gimana? Baik, sekarang saya hubungkan dengan konflik yang terjadi sekarang. Sementara tanah perjanjian ini kan harus ya
kalau bisa, karena Yerusalem adalah kota suci 3 agama. Saya tidak sebutkan, orang sudah tahu. Tetapi kenyataannya memang nggak mudah. Nah, sebagai closing statement di program ini, di sini ini, apa doa yang harus kita panjatkan? Karena kayaknya hanya Tuhan yang bisa menyelakukannya. Silakan. Kalau saya sih gini Pak Tim, ya, untuk tanah perjanjian kita harus ingat ya tadi seperti saya katakan, ini tanah yang Tuhan sendiri janjikan, Tuhan menjanjikannya dengan sumpah dan Tuhan juga tidak memberikan batas waktu. Tetapi untuk selama-lamanya dan tidak ada masa kedaluarsanya. Jadi apapun yang terjadi dengan tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan pilih, pasti Tuhan sendiri juga yang berotoritas, yang berdaulat untuk menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Apapun tantangan itu gitu loh. Sampai di masa sekarang pun masih ada tantangan kan. Nah itu sebetulnya kita emang nggak perlu sibuk, nggak perlu repot. Karena itu bukan urusan kita gitu loh. Kita hanya bisa berdoa. Dan kita hanya perlu punya perspektif yang sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini tanah, saya bacakan ya. Nehemia 1 ayat 8-9. Diaspora orang Yahudi dikumpulkan kembali ke tempat yang dipilih Tuhan. Tuhan loh yang mau, Tuhan yang milih. Artinya apa? Kita sepakat aja lah, nurut aja deh apa kata Tuhan. Kita perspektifnya samain aja sama Tuhan. Sebab kalau tidak itu sama aja kita melawan apa yang Tuhan mau. Tuhan milihnya seperti itu kok. Gitu. Siapa kita gitu loh, membantah pilihan Tuhan. Berdoa saja. Berdoa dan perspektif kita Pak disamakan. Ikut dengan kekuatan Tuhan. Baik. Sebelum kita berdoa, saya mau ingatkan, memang sepanjang sejarah Yerusalem dibangun, direbut, dibangun, direbut, dibangun, direbut. Yerusalem adalah kota damai, shalom, tapi ya belum damai juga sampai hari ini. Satu peringatan penting. Sebenarnya kita sedang menantikan tanah perjanjian yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Jadi sudahlah, tanah perjanjian itu milik Tuhan. Kita hanya kos saja, lebih aman. Apalagi kita yang ada di sini, yuk kita buktikan kita masih bisa tinggal bersama, membangun bersama. Dan tidak ada satu ras, suku, bangsa manapun yang paling hebat. Kita sama di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, ingat, tanah perjanjian kita yang abadi bukan di bumi, tapi di surga yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami teringat lagu "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Bukan Yerusalem yang ada sekarang di tanah Kanaan, di Israel, tapi Yerusalem baru, surga yang kekal. Pastikan kami meninggalkan dosa kami, bertobat, dan kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Seperti Kisah Rasul 16:31. Kalau kami percaya Yesus, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat untuk mendapatkan tanah perjanjian yang abadi di surga, kuncinya di Yohanes 14:6. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.